Sifat takwa bekalan utama untuk selamat di akhirat sana. Jangan terpedaya dengan dunia, itu hanyalah sementara saja. Jikalau kita ingin bahagia, semaikan takwa di dalam jiwa. Ingatlah Allah di mana saja, agar jiwamu tetap terjaga. Jikalau kita ingin bahagia, semaikan takwa di dalam jiwa. Ingatlah Allah di mana saja, agar jiwamu tetap terjaga. Rugilah kita nantinya bila ilmu amal tak sejiwa, karena Allah tidaklah suka terhadap hamba yang banyak berkata. Sifat takwa bekalan utama untuk selamat di akhirat sana. Jangan terpedaya dengan dunia, itu hanyalah sementara saja. Jikalau kita ingin bahagia, semaikan takwa di dalam jiwa. Ingatlah Allah di mana saja, agar jiwamu tetap terjaga. Jikalau kita ingin bahagia, senaikan takwa di dalam jiwa. Ingatlah Allah di mana saja, agar jiwamu tetap terjaga. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teteh Garulis, apa kabar teh? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah, senang sekali ya hari ini pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam Cahaya Kalbu. Semoga semuanya sehat selalu, semuanya bahagia selalu, dan semuanya selalu bersemangat untuk melaksanakan kegiatan amal ibadah ya. Karena itu bersyukur selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang sudah diberikan kepada kita semua. Salawat serta salam juga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada kerabat, keluarga, para sahabatnya. Semoga juga akan sampai kepada kita ya, dan kita akan menjadi salah satu orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jazaka, apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Oh, meni seneng hari ini ya. Ya, Kang spesial buat Esa. Esa. Ya, Kang Esa. Ih, seueur di dieu. Aduh, Masya Allah. Aduh, teteh, senang sekali ya hari ini ya. Ini cerah-cerah semuanya, cantik-cantik semua. Kalau yang di sini ganteng-ganteng, yang di sana cantik-cantik. Dari mana sih ini? Kenalan dulu yuk. Ya, teteh, silakan teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Majelis Taklim Pondok Pesantren Nurul Iman. Jumlah keseluruhan peserta kami sebenarnya kurang lebih 50. Hanya saja kebetulan yang datang hari ini ada 24 peserta. 20-an. Oh iya. Kemudian dalam kegiatan kami biasanya diisi di setiap hari Minggu sore. Hari Minggu sore? Majelis Taklim Ibu. Setiap minggu? Oh jadi mingguan ya, Majelis Taklim ya. Itu mengkaji apa aja teh? Ada kitab, jadi langsung diajar oleh pimpinan pondok pesantren kami.
kitab, biasanya ada kitab hikam dan kitab-kitab yang lainnya. Masya Allah, Jadi berarti langsung. palinter atuh ya kalau Amin. gitu. Ini santri-santri di situ ya? Ya, Oh, Masya Allah, Masya Allah. Kalau sudah begini biasanya ada yel-yel ya? Punya yel-yel nggak? Oh, silakan, silakan. ini udah dulu semuanya. Iya, silakan. Nurul Iman, berilmu amalia, beramal ilmiah, dan berakhlakul karimah. Masya Allah, hatur Masya Allah. nuhun. Hatur nuhun. Boleh tepuk tangan juga boleh. Biar lebih semangat lagi. Kang Reva meni seneng hari ini ya. Senang hari ini. Aduh, seneng hari Jadi semangat. seger lihatnya ya. Segar. Masya Allah. Kayak Baik. Iya, ini kan kita Ramadan sudah berlalu, kita masuk ke bulan-bulan yang kita nanti menunggu lagi Ramadan ya untuk beberapa bulan ke depan. Dan Ramadan itu sebetulnya tujuannya adalah untuk menjadi orang yang bertakwa. Jadi saum di bulan Ramadan itu begitu ya? Iya enggak? Nah, jadi hari ini pemirsa ya, kita akan membahas tentang meraih derajat takwa gitu loh. Seperti apa gerangan dan apa yang harus kita lakukan ya, agar kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bisa meraih derajat takwa ini ya. Kita akan membahas bersama narasumber kami hari ini, ada Ustadz Syamsul Anwar. Pak Ustadz, mangga silahkan masuk. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, mangga silahkan. Ini dari Nurul Iman juga ya, Pak Ustadz ya? Masya Allah, ini Ustadznya ya? Langsung iya katanya, mangga Pak Ustadz. Kita akan ngobrol-ngobrol ya, tentang bagaimana meraih derajat takwa ini. Ya Ustadz, ini tentang takwa ya. Takwa itu satu kata aja sih ya Teteh ya, satu kata aja. Tapi saya yakin untuk menjadi masuk ke dalam golongan orang-orang ini enggak mudah. Harus ada ikhtiar yang dilakukan oleh kita semua dan itu tidak mudah. Tadi saya menyampaikan di awal biasanya Ramadan itu identik dengan untuk meraih ketakwaan. Gitu ya. Dan ini di luar bulan Ramadan, apa yang harus kita lakukan agar kita masuk ke dalam golongan takwa ini? Tapi mungkin takwa itu apa sih sebetulnya ya Ustadz ya? Mangga silahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan kafatan linnas wa anzala ma'ahul kitaba lifarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tahannan wa tarham ala abdika rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jami'is sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumil ba'si wan nahdah. Baik para pemirsa Cahaya Kolbu dimanapun berada, Teh Devi, ini ada rekan-rekan, sahabat-sahabat semua yang saya hormati. Berbicara masalah takwa ini sangat unik dan menarik, Masya Allah. Karena sifat takwa ini termasuk sifat yang sangat istimewa, yang pasti Allah akan kasih kepada hamba yang istimewa juga, Teh Devi. Jadi hamba-hamba yang terpilih saja. Betul berarti. sekali, Oh, iya. karena ini istimewa banget begitu. Iya. Kemudian saya teringat ketika bicara takwa ini percakapan antara sahabat Umar dan sahabat Ubay bin Ka'ab. Ya. Rasul itu kan selalu memerintahkan supaya umatnya itu selalu takwa. Takwa dan takwa. Tetapi Rasulullah sendiri, kita tidak pernah mendengar definisi langsung. Apa sih takwa itu gitu. Nah, maka sahabat Umar ini sampai tanya kepada sahabat Ubay, wahai Ubay, apa sih takwa itu gitu. Kemudian Ubay menjawab, wahai Umar, hal salaka tariqan dza syaukin. Apakah kamu pernah berjalan di jalan yang sempit, di gang yang banyak duri di situ? Oh ya, saya pernah, Ubay. Wahal sonata. Kemudian apa yang kamu lakukan? Kata Ubay ini. Apa kata Umar? Samirtu wajtahatu. Aku akan berhati-hati dan bertekad kuat untuk sampai kepada tujuan.
Ini kata Sayyidina Umar. Nah, apa kata Ubay? Wazalika taqwa. Ini yang Ubay tangkap dari baginda Rasul. Itulah takwa itu seperti itu. Intinya kita selalu dan terus berhati-hati. Dimanapun, kapanpun, dan kondisi bagaimanapun, selalu tetap berhati-hati. Jangan sampai jatuh ke kanan dan ke kiri, tapi kita punya target untuk sampai kepada tujuan. Kira-kira begitu Mbak Devi. Oh, Masya Allah ya. Jadi kalau lihat dari perumpamaan tadi ya Teteh ya, dan juga pemirsa ya, hidup itu banyak sekali cobaan, banyak sekali godaan, tetapi bagaimana kita bisa memilih jalan Betul. agar tujuan kita itu memang adalah untuk mencari ridhonya Allah, Betul lurus sekali. saja ke situ. Betul. Gitu ya. Ya mudah sih ya. Kalau kita ngobrol mudah, Ustaz ya mudah ya. Betul sekali. Tinggal cari aja, kan tadi kata Ustaz banyak duri, tinggal cari aja jalan yang tidak berduri, ya itu kita pijak di situ. Oke. Nah, tetapi untuk bisa mencari jalan yang memang diridhoi oleh Allah, kemudian juga kita juga tidak mudah mencari jalannya Betul. itu, susah ya sebetulnya Ustaz ya. Adakah sesuatu yang bisa kita lakukan agar memang kita itu fokus betul kepada tujuan akhir kita? Karena godaan kiri kanan depan belakang itu nggak main-main Ustaz. Ya, hidup ini nggak main-main, godaannya luar biasa. Apa yang bisa kita lakukan? Atau mungkin kalau mindset pola pikir kita itu harus bagaimana biar kita bisa Oke. tetap lurus? Oke. Nah, untuk orang yang bertakwa ini, Al-Hikmah memberikan bimbingan kepada kita bahwa ada tangga, ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui yang akhirnya nanti sampai kepada tujuan. Oh, jadi Maka tidak ujung-ujung tahapan sampai ini sana tidak. ya. Semua butuh proses, bitadrij, step by step. Yang bisa kita lakukan di antaranya pertama adalah kita harus benar-benar menjadi orang itu ikhtiyarus syiddah ala nikmat. Artinya apa? Karena kita tahu bahwa takwa itu baju yang sangat istimewa. Walibasut takwa, dalam rangka meraih itu pun kita harus berjuang di situ. Berjuangnya apa? Kita mengalahkan kenikmatan-kenikmatan. Kita rela tuh ya dengan kondisi seadanya. Kita rela itu, Teh Devi, kita bangun pagi mengalahkan ngantuk. Dingin kita kalahkan dalam rangka apa? Kita mendapatkan ridha Allah dan mengalahkan tamattu kenikmatan-kenikmatan. Enaknya kan pagi itu bukan ke masjid ya, Devi. Tidur. Enaknya kita tidur. Iya, bangun jam Meneruskan 6 pagi. mimpi tadi malam, bangun jam siang. Iya. Tapi ini kita dipaksa untuk bangun. Iya. Nah, orang-orang yang seperti ini jelas bukan orang yang sembarangan. Dan itu memang harus dilatih. Kemudian yang kedua, tahapan-tahapan yang bisa dilalui itu adalah orang ini harus mampu dia ikhtiyarus sukut. Dia harus benar-benar meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya. Orang yang bertakwa, orang yang beriman itu dia cerdas. Ya, mana hal-hal yang terbaik, mana yang lebih manfaat, mana yang kurang manfaat, itu orang-orang muttaqin, orang mukmin itu cerdas. Iya. Bahkan saking cerdasnya, saking pinginnya dia selamat menjadi muttaqin, Teh Devi, orang yang takwa ini dia punya sifat waro. Waro itu dia sangat berhati-hati dengan hukum Allah. Ya. Saking hati-hatinya, yang makruh dia haramkan untuk dirinya. Yang sunnah itu dia wajibkan untuk dirinya, Kang. Menjadi wajib saja bukan untuk berarti dia. merubah hukum. Iya, betul. Tapi karena spirit of religiousnya semangat, ruhut tadayunnya tinggi, sampai yang sunnah ini dia wajibkan untuk dirinya. Kemudian yang unik lagi yang mubah tadi. Yang mubah itu dilaksanakan atau tidak itu dapat pahala. Tapi hamba yang muttaqin ini, yang mubah ini diolah dia menjadi ibadah. Contohnya tidur. Tidur itu mubah. Tapi bagi hamba yang muttaqin, diolah menjadi ibadah. Sebelum tidur, dia berdoa, berzikir. Tidur dalam kondisi suci, menghadap kiblat. Ya.
zikir terus, zikir sampai dia tertidur, maka selama dia tidur itu dicatat ibadah oleh Allah Jalla Jalaluh. Kira-kira begitu Mbak. Jadi Subhanallah. betul-betul dia selalu mencari hal-hal yang terbaik Oke. untuk dirinya, gitu kan Ustadz ya? Betul sekali, betul Iya ya. sekali. Artinya teteh sekalian dan juga pemirsa, untuk menjadi orang yang bertakwa itu kita harus cerdas. Ya betul tadi ya. Saya jadi ingat ketika tujuan dari Ramadan itu ya Ustadz ya, adalah untuk menjadikan kita ini menjadi orang yang bertakwa. Nah, kenapa di bulan Ramadan itu Allah begitu menekankan bahwa Ramadan ini bisa loh menjadikan kita ini menjadi orang yang bertakwa. Betul sekali. Kenapa Ustadz? Sebenarnya dari Al-Baqarah 183 ketika Allah memanggil ya ayyuhalladzina, hai orang-orang yang beriman, informasi untuk puasa di bulan Ramadan itu memberikan kabar gembira, ini loh bulan Ramadan. Kalian semesti berjuang. Ya. Endingnya apa? Supaya la'allakum tattaqun, hakikat dari orang yang masukkan supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Tapi Teh Devi, dalam Al-Quran itu ada la'alla, ada asa. Apa itu? Kalau la'alla itu, Kang, harus ada perjuangan. Oh. Harus ada persiapan. Iya. Itu maknanya sama. La'alla supaya, asa juga supaya. Nah, ketika la'allakum tattaqun, ya, menjadi orang yang bertakwa itu tidak mudah. Betul. Harus ada perjuangan, ada kerja keras. Ya. Kerja actionnya ada, kerja cerdasnya ada, kerja ikhlasnya ada. Hingga Allah kan menyembunyikan balasan orang yang berpuasa itu memang karena saking sulitnya untuk mendapatkan predikat muttaqin itu. Beda lagi kalau Allah ketika berbicara tentang sholat tahajud. Ya, di situ wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa. Sebagian dari malam tahajudlah. Asa ayyab'asaka rabbuka maqamam huda. Maka Allah ya akan memberikan kamu tempat yang terpuji. Di situ asa itu artinya juga supaya Teh Dewi. Sama-sama tetapi supaya. Punya kandungan orang yang mau tahajud itu bangun malam ya, tidak butuh kerja keras yang luar biasa, asalkan melaksanakannya dalam keadaan ikhlas, Allah kasih itu apresiasi pahala, janji yang luar biasa. Ini bedanya la'alla dengan asa. Maka bahkan muttaqin la'allakum tattaqun ini masih ada apa ya? Ya sulit memang untuk mencapai muttaqin itu enggak mudah. Iya. Khutbah Jumat aja Devi itu enggak sah kalau tidak ada wasiat takwa. Oh. Ya, malah Iya. di Nusantara ini ada satu produk pakai mereknya itu At-Taqwa. Ada masjid juga At-Taqwa. Baju kadang juga baju takwa kan, betul. Baju koko takwa. Baju koko itu dari bahasa Arab Kang, walibasut taqwa. Iya. Karena orang dulu itu menyebutkan bahasa Arab itu sulit. Dia nyebutkannya koko. Saraan itu dari kata syariat, sarung. Ya. Orang ibadah itu gak akan sempurna kalau tidak ditunjang dengan syariat. Ini khofiyah, kopiah. Ini juga bahasa Arab. Baik. Ini bahasa Arab. Baik. Sepinter, secerdas apapun orang harus tetap ditutup. Ini simbol alias doa. Baik, kira-kira. Ustadz, nanti kita lanjutkan lagi. Menarik pemirsa ya, ternyata untuk menjadi orang yang bertakwa itu perlu ikhtiar yang luar biasa dan harus ada ilmunya. Ilmunya nih, ini betul-betul nanti kita akan kaji lagi lebih jauh ya. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini, jadi tetap bersama kami di Cahaya Kolbu, tenangkan hati, sejukkan jiwa. Sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu.
Halo wargi Jabar, kamu suka bikin film? Yuk ikutan Festival Film Pendek TVRI Jawa Barat 2023. Kirim film kamu melalui Google Form FFP TVRI Jawa Barat 2023. Paling lambat 31 Mei 2023. Raih piala bergilir FFP TVRI Jawa Barat dan sejumlah hadiah menarik lainnya. Informasi selengkapnya dapat kamu lihat di Instagram TVRI Jawa Barat. TVRI, Rumah Film Indonesia. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi kebersamaan kita masih di Cahaya Kolbu untuk hari ini ya. Membahas tentang meraih derajat takwa bersama Ustadz Syamsul Anwar. Sekarang saatnya untuk pemirsa di rumah yang mau bertanya, boleh kita buka line telepon untuk Anda ya. 022 540 6677. Sekali lagi nomor teleponnya 022 540 6677. Nah, kemudian juga teteh-teteh di studio yang mau tanya boleh ya, boleh. Nanti kalau ini silahkan nanti kita akan buka juga tanya jawab untuk di studio ya. Ustadz, tapi saya mau tanya dulu gini ya Ustadz ya. Orang yang bertakwa itu, yaitu tadi banyak hal yang harus dilakukan, ikhtiarnya luar biasa karena saking istimewa. Nah kemudian Allah menekankan itu lagi-lagi di bulan Ramadan. Sebenarnya orang yang bisa berhasil mendapatkan derajat ketakwaan dan menggembleng dirinya ketika Ramadan, adakah ciri-ciri yang bisa kita lihat selepas Ramadan ini Ustaz? Ada nggak sih ciri-cirinya? Oh sebentar, ada telepon dulu Ustaz, saya terima telepon dulu ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herlan Damang? Saya alhamdulillah sawalarna daramang sadayana. Alhamdulillah. Mangga Pak Tarosana langsung Pak Herlan. Begini Ustaz, apa orang yang meraih derajat takwa itu bisa diraih oleh semua orang, di antaranya yang bisa melaksanakan rukun Islam, yaitu di antaranya yang sholat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya, atau bisa dengan cara lain. Yang kedua, ciri-ciri orang yang bertakwa itu bisa diraih oleh semua orang, seperti pedagang, petani, nelayan, buruh, seniman, olahragawan, budayawan, ASN, TNI, polisi, atau kalangan tertentu saja. Mohon dijelaskan. Hatur nuhun kasadayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herlan nyambung nih dengan pertanyaan saya ya. Untung pertanyaannya mirip-mirip sama nih kayak gitu ya. Nah Ustaz, kalau gitu langsung aja ya. Ini sebenarnya bisa diraih oleh semua orang kah ya, ataukah oleh golongan tertentu, dan ciri-cirinya seperti apa? Betul. Untuk takwa bisa diraih oleh siapapun. Jadi untuk mendapatkan predikat takwa itu banyak sekali jalan yang bisa kita tempuh. Ya, bahkan miliaran, ribuan, tentunya dengan profesi dan tanggung jawabnya masing-masing. Tadi disebutkan oleh Pak Helan, apakah bisa diraih oleh orang yang profesinya anu-anu? Bisa. Bisa. Karena tadi dalam rumus agama itu tidak ada dikotomi antara kerja dan ibadah. Oh. Ya. Itu merupakan satu kesatuan dalam action nyata, dan itulah yang disebut dengan ibadah. Maka dalam Al-Quran, Qul ya qaumi malu ala syakilati. Bekerjalah kalian, sampaikan kepada umat, bekerjalah sesuai dengan skill. Skill itu bahasa Latin kan, tapi sebenarnya bahasa Arab. Oh, itu bahasa Skill. Arab sebetulnya. Iya. Ini diadopsi bahasa Latin, sebenarnya bahasa Arab. Bekerjalah sesuai dengan skill, sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Yang di BUMN, yang jadi guru, yang di pasar berdagang. Ya. Di sini semuanya tentu ada nilai ibadahnya, asal ya ada estetika, ada etika yang harus dilaksanakan
dalam agama disebut dengan nizamul amal. Di situ satu, ikhlas sunniyah. Jadi kerja mesti ikhlas kan. Kerja hanya karena Allah. Dia sadar orang bekerja itu hukumnya wajib. Orang yang nggak bekerja itu dosa. Kalau nggak hasil baru dia nggak dosa. Kalau bekerjanya itu hukumnya wajib. Kan apa? Ibadah itu bisa berdiri tegak kalau ditunjang dengan yang namanya finansial. Yang kedua, mesti sesuai dengan SOP kan. Ya, bahasa Arabnya itu itqanul amal. Janten kerja itu mesti akurat. Ya. Tidak boleh ngawur. Ya. Kan harus sabar, harus gini. Sabar itu bukan berarti tidak mengevaluasi kinerja kita. Masya Allah, Teh Devi, sahabat itu tidak semua menjadi kiai. Ada yang profesinya Abu Bakar itu menjadi diplomat. Sayyidina Ali itu menjadi guru yang handal. Abdurrahman bin Auf itu orang yang manajemen bisnisnya luar biasa. Tetapi tetap tidak meninggalkan yang namanya kecerdasan religinya, kecerdasan spiritualnya, kemudian skillnya juga dikuasai. Karena benar-benar itqanul amal, kerja sesuai dengan SOP. Dan yang terakhir, kalau Bapak tadi ingin semua aktivitas gerak kita dimanapun, kapanpun, bagaimanapun ada nilai ibadah, mesti ada ar-ridho wal qanaah. Jadi mensyukuri, ya, bersyukur dengan apa yang Allah berikan, terima yang ada. Apapun yang kita inginkan oke, tapi Allah yang punya bisa. Ya. Nggak mungkin kita maksa kehendak Allah. Apapun yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Kira-kira begitu tadi. Masya Allah, Masya Allah. Jadi itu ciri-cirinya tadi sudah disampaikan ya, ternyata begitu. Jadi apapun profesi Anda, apapun pekerjaan yang kita lakukan, bisa jadi orang takwa. Ini walaupun cobaannya berbeda-beda ya. Betul. Setiap orang dengan profesi yang berlainan pasti memiliki cobaan yang berlainan juga. Tinggal bagaimana kita menghadapinya gitu ya. Baik, saatnya Teteh di studio yang mau tanya, boleh silahkan. Yuk, ada yang mau tanya? Udah pintar-pintar nih kayaknya semuanya. Iya, ada yang mau tanya nggak? Teteh? Iya, atau Jazaka ada yang mau tanya? Esa katanya ada yang mau tanyain. Oh iya, ada yang mau tanyain beneran. Silakan, Sa. Ada? Oh Teteh dulu aja ya, sebentar ya. Baik, ya silakan Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, apakah seorang yang mutakin atau seorang yang bertakwa bisa hancur takwanya ketika hatinya atau perilakunya mengalami suatu kehilafan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teteh namanya siapa? Namanya Salsabila. Salsabila. Iya, Teteh Salsabila. Bisa nggak hancur Ustaz si takwa ini ya? Iya. Takwa itu sebenarnya proses. Proses. Ketika nanti sudah menjadi endingnya itu sebenarnya adalah syukur Teh Devi. Maka Allah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Ini artinya syukur itu nilainya lebih tinggi daripada takwa sebenarnya. Maka bertakwa itu, orang yang takwa itu belum tentu disebut orang yang bersyukur. Tapi kalau Tapi orang kalau bersyukur, syukur pasti dia disebut orang yang bertakwa. Maka sesuai pertanyaan, apakah mungkin orang yang mutakin ini akan mengalami godaan-godaan, atau ketika terkena godaan dia akan hancur, ngejungkel, kemudian lain sebagainya dan lain sebagainya? Itu sangat mungkin. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Karena itu masih proses menuju kepada yang namanya menjadi orang yang bersyukur. Saya jadi khawatir loh Ustadz, apa yang kita usahakan gitu, ikhtiarkan untuk bisa meraih takwa ini, rusak semuanya hanya dengan satu tindakan saja yang, itu tadi khilaf tadi ya, kata Teteh Salsabila ya, khilaf itu tadi. Itu memang bisa sebegitu parahnya kah merusak ketakwaan seseorang ketika kita bermaksiat, begitu Ustadz? Baik sekali begini. Jadi begini, orang yang bertakwa itu bukan berarti harus tidak berdosa, tidak. Harus bersih dari dosa, tidak. Tidak juga. Maka dalam ciri-ciri orang mutakin
dalam Ali Imran 133 sampai 135 itu kan pertama alladzina yunfikuna fis-sarra, ya, mereka yang berbagi dalam kondisi lapang dan sempit, kemudian wal kaziminal ghaid, menahan amarah, kemudian wal afina 'anin nas, dia memberi maaf kepada siapapun, kemudian wallahu yuhibbul musinin, dia selalu berbuat baik dimanapun kapanpun hari ini seterusnya. Kemudian ada yang kelima ini, ketika dia berbuat kejelekan, kejahatan, dia cepat-cepat buru-buru untuk istighfar dan bertobat kepada Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan, ketika mereka melakukan satu kemungkaran, dia buru-buru untuk bertobat. Iya. Jadi jangan gagal paham. Ya. Orang yang bertakwa itu berarti bukan yang tidak maksiat, tidak. Tetap dia akan mengalami yang namanya kesalahan. Nggak mungkin. Iya, iya. Karena di dunia ini pasti Allah akan uji dengan dua ujian. Wadabluku bisyarri wal khairi fitnah. Tanpa terkecuali al-haya al-fitnah, kan hidup ujian Teh Devi. Pasti akan diuji ujian buruk, ujian baik. Ya, ketika diuji dengan keburukan, kita biasanya inna lillah. Ketika diuji dengan kebaikan, mau sehat, cantik, bla 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 bla, kita dianjurkan mengucapkan alhamdulillah. Karena apa? Orang yang muttaqin, orang mukmin itu sadar. 17 kali kita ucapkan Rabbil Alamin, Rob itu artinya Allah yang ngatur. Ya, kita sadar tuh. Kalau Allah berkehendak, apapun nggak mungkin tidak terjadi. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Everything in the hand of Allah. Ya. Apapun yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Nu enak makan, lepaskan segalanya kepada Allah. Ya. Jangan ikut ngatur. Ya. Sebab apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita ini sudah ditulis rapih oleh Allah Jalla Jalaluh. Ali Imran 145, wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillahi kitaban muajjala. Tidaklah seorang itu hidup, tidaklah seorang itu mati kecuali jadwal kematiannya sudah ditulis oleh Allah Jalla Jalaluh. Jadwalnya kapan? Kita Allah tidak tahu. Itu dia ya, Masya Begitu kira-kira Allah, tadi. Ustaz, ya, luar biasa ya. Jadi orang yang bertakwa itu pemirsa ya, ketika dia melakukan kesalahan atau kehilafan, maka dia segera bertaubat. Itu ya. Karena kalau manusia itu, setiap manusia itu pasti ada kesalahan yang dilakukan gitu ya. Baik, Esa mau tanya, Mangga silakan. Oke, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, antara takwa dan keimanan itu sangat berkaitan. Nah, sedangkan yang namanya iman itu manusia pasti ada naiknya, ada turunnya. Betul, betul. Nah, dan saya jujur, saya pribadi paling terpengaruh ini lingkungan. Naiknya turun iman itu di lingkungan, Ustaz. Betul. Ketika kita mau meninggalkan, katakanlah di lingkungan yang kurang baik nih, tapi kitanya direspon nggak baik. Nah, sikap kitanya itu yang baik itu harus bagaimana melawan yang seperti itu? Iya. Betul. Baik, nuhun Esa. Baik. Silakan Ustaz. Betul sekali, iman itu bersifat fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Al-imanu yazid wa yankus. Kadang tambah, kadang berkurang. Betul sekali, ketika dalam tempat-tempat yang baik dia akan naik nih. Ketika Ramadan, pengen dia mati saat itu juga. Karena sedang menjadi orang soleh. Tapi ketika dugem beda lagi tuh. Nah, kenapa hal ini terjadi? Jelas kita itu ya, karena oleh Allah dititipi yang namanya nafsu. Ya. Nafsu itu ibarat kendaraan itu motornya Teh Devi. Motornya. Jadi penggerak ke depannya itu nafsu. Ya. Kemudian agar majunya itu tidak salah, tentu ada, kalau plan ya ada pilot, co-pilot dan sebagainya, ada steering dan sebagainya. Maka disinilah agama ya memberikan aturan-aturan supaya kita nggak jauh dari apa yang Allah ridai, apa yang Allah inginkan. Nah, bagaimana cara memposisikan kita supaya kita tetap aman, supaya kita tetap selamat, dan pada akhirnya tetap menjadi orang yang muttaqin, juga orang yang mukmin. Betul sekali. Lingkungan itu memang sangat menentukan.
sangat menentukan. Iya. Ya. Pergaulan kita, maka obat yang paling mujarab itu adalah pergaulan. Ya. Maka salah satu syarat taubat itu kan kita jangan berada atau berkawan dengan seseorang yang menyebabkan kita kembali untuk melakukan maksiat. Ya. Ini yang nggak boleh tawar menawar. Ya. Ini jawaban pasti yang harus, ya. Kalau kita emang memulainya dengan cara untuk bertaubat, lakukan konsep resep ini, insya Allah dengan tetap semangat dan kuat, Allah akan memberikan pertolongan, selamat sampai kapanpun. Kira-kira begitu kan? Iya, biarpun dijauhi sama teman-teman kita yang Oke. itu ya, biarin aja Ustadz ya, biarkan. Baik, kembali kita harus rehat lagi pemirsa ya, nanti selepas selingan yang satu ini kami akan kembali lagi bersama Anda, tentunya masih di Cahaya Kolbu, tenangkan hati, sejukkan jiwa. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Ya, kita lanjutkan lagi pemirsa ya, masih membahas tentang meraih derajat takwa bersama Ustadz Syamsul Anwar ya. Yang mau tanya, yang di rumah silahkan, kita masih buka line telepon untuk Anda, 022-540-6677 ya, silahkan telepon langsung. Untuk Teteh di studio, ada yang mau tanya? Teteh, mangga silahkan Teh. Bismillahirrahmanirrahim, saya Silviani, izin bertanya Pak Ustadz. Iya, mangga. Ketika seorang hamba telah melaksanakan semua kewajiban-kewajibannya beserta sunnah-sunnahnya, dan begitupun dengan keimanan yang dimilikinya, apakah itu semua dapat menjamin seorang hamba tersebut masuk surga? Sekian Pak Ustadz. Baiklah, pertanyaannya surga ya, langsung aja saya bisa masuk surga enggak? Luar biasa Teh. Ya Ustadz, mangga silakan. Baik, ini pertanyaannya ekstrim juga ini. Tapi luar biasa Ustadz. Luar biasa. Semua orang mau masuk surga kan? Oh ya. Apakah amal kita itu akan menjamin dan menyelamatkan kita sampai kepada surga? Ya. Ya. Sebenarnya kata Allah tidak ada jaminan amal yang bisa menyelamatkan kita sampai ke surga. Tidak ada bukan jaminan. amal kita. Ya. Yang menyebabkan kita ke surga itu bukan amal kita kan? Jadi apa Bukan Ustadz? karena banyaknya, bukan karena hebatnya, bukan. Tapi hanya karena rahmat Allah di situ yang punya peran. Seandainya rahmat Allah tidak ada di situ, orang nggak akan bisa masuk ke surga. Maka, tetapi begini, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu nggak pernah jaliri janji. Ketika hambanya beramal, Allah akan kasih itu pahala. Ya, maka Allah pasti mengiming-imingi setiap hamba itu dengan pahala surga
balasan orang yang beriman ini, balasan orang yang berpuasa ini, balasan orang yang bersedekah ini. Kenapa? Karena jujur kelas kita itu ibadahnya itu kelas pedagang. Kalau nggak diinformasi untung gede nggak mau dagang kan? Iya betul. Harus sama ada kayak aja. kita. Ya. Iya, untung rugi ya gitu ya. Ya. Ketika kita ngerti faham dari balasan yang segitu hebat, kita akan semangat termotivasi untuk beribadah. Jadi kalau disebut apakah ada jaminan, tidak ada. Tidak ada. Bahkan kalau Allah memasukkan neraka bagi hambanya yang rajin ibadah, itu terserah Allah. Ya. Kalau Allah berkehendak itu sah-sah saja. Ya. Tetapi itu akan kontradiksi dengan janji Allah. Allah nggak mungkin seperti itu. Iya. Janji Allah itu yang baik ya surga. Ya. Dan sebenarnya kan Allah itu begini, dalam hadis qudsi, kalau kalian ingin apa yang kalian mau itu tercapai, maka turuti dong kehendakku. Itu firman Allah dalam hadis qudsi. Jadi kira-kira begitu. Iya, Ustaz, berarti begini ya. Tujuan kita hidup itu adalah sebetulnya satu, untuk mencari ridhonya Allah. Betul. Ketika ridho Allah sudah turun, maka rahmat Allah juga akan turun. Betul sekali. Tetapi bagaimana mungkin rahmat Allah akan turun kepada kita kalau kita tidak beramal soleh, kan gitu Ustaz ya? Betul. Nah, ini untuk kategori orang yang bertakwa. Apakah seseorang yang bertakwa itu secara otomatis dia akan mendapatkan rahmatnya Allah? Sehingga kata Teteh tadi ya, kalau tidak menjamin masuk surga, dan surga itu betul-betul hak prerogatifnya Allah. Betul. Dari rahmatnya Allah lah kita akan masuk ke dalam surga. Betul. Jadi amal itu juga sama tidak menjamin. Nah, orang yang bertakwa ini apakah dia sudah otomatis mendapatkan rahmatnya Allah itu? Rahmat Allah tentu akan turun kepada setiap hambanya ya, yang selalu mengikuti rambu-rambu Allah yang telah ditentukan. Bagaimana orang yang muttaqin? Apakah ada jaminan? Sekali lagi tentu tidak. Tidak ya. La'allakum tattaqun ya. Lagi-lagi menggunakan kalimat la'alla itu ada kandungan syak, ada kandungan keraguan. Apa artinya? Ya jadi bisa dapat, bisa tidak. Karena itu sekali lagi benar-benar menjadi alat yang tujuan ending akhirnya itu dia benar-benar bisa nggak nanti akhirnya menjadi orang yang bersyukur. Sebab apapun aktivitas, apapun kegiatan yang di dunia ini bisa kok dijadikan alat sebagai ciri dia orang yang bertakwa. Tapi kan secara khusus Allah informasikan dalam Ali Imran 1:33-1:35 itu kan pertama orang yang berinfak. Iya. Ya. Kenapa infak? Karena infak itu yang paling nyata Allah perlihatkan balasan di alam kubur. Ya. Maka setiap hari Mbak Devi kita ada malaikat yang selalu mendampingi kita. Allahumma ati munfiqan khalafan, ya Allah berilah ganti kepada orang yang selalu infak di jalanmu. Ini doa malaikat kan. Pasti diijabah oleh Allah. Ya, malaikat nggak punya dosa. Tapi malaikat yang sebelah kiri pun mendoakan Allahumma ati mumsikan talafan, ya Allah berilah hancur orang yang nggak mau berinfak. Kapan infaknya? Fisarra'i wadh-dharra, dalam kondisi lapang atau sempit. Ulama tafsir mengatakan kalau kondisi lapang dengan nominal yang banyak, kondisi sempit nominal yang sebaliknya. Kemudian menahan amarah, pemaaf, itu hanya salah satu contoh ya karakter mendasar orang yang bertakwa. Tapi lagi-lagi belum ada jaminan, karena di dunia ini Teh Devi tidak ada yang sifatnya pasti. Yang pasti kalau sudah meninggal. Ya. Apalagi hati kita hari ini, saat ini I love you, kan bisa jadi setelah ini sebaliknya. Iya. Maka kira-kira begitu Teh. Betul. Baik ya. Gitu ya Teteh ya. Iya. Ada yang mau tanya lagi? Oh, ada penelpon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak dengan siapa? Dengan Pak Haji dari Bandung ya. Pak Haji Bandung. Bangga silahkan Pak. Ya, begini, saya kan usianya udah 60 tahun ya. Dan insomnia, sering mikrosleep ya. Nurutan lah kalau bahasanya. Iya. Dulu beda ya ketika muda dengan sekarang, kualitas ibadahnya. Misalkan dulu, sholat subuh selalu ke masjid. Berhubung sekarang
mau subuh malah tidur ya karena insomnia. Bagaimana Pak Ustaz, saya tuh merasa berdosa ya, kualitas ibadah saya beda dengan dulu ketika muda. Dan mungkin ada sedikit stres-stresnya begitu. Karena membedakan dulu dengan sekarang, kok saya semakin ini makin kondisi badan nggak bagus gitu kan. Seperti itu, baik dari fisik maupun psikis gitu. Nah, tolong nasihatnya Pak Ustaz, pencerahannya biar saya nggak merasa tertekan dengan kondisi sekarang begitu. Baik, ya Pak Haji, mangga hatur nuhun Pak. Ya, Pak Haji terima kasih banyak di Bandung ya. Hatur nuhun, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sepuh, kondisinya kemudian insomnia, sulit tidur ya. Biasanya kalau orang sakit insomnia itu tidurnya sudah menuju subuh, pagi-pagi baru bisa tidur. Nah kan yang disesalkan adalah dulu mas saya rajin ke masjid gitu Ustadz ya. Karena sekarang kondisinya seperti itu, kesehatan berkurang dan lain sebagainya. Kemudian jadi tidak ke masjid lagi. Berdosakah saya, dan mungkin ada rasa menyesal gitu loh Ustadz. Betul sekali. Inilah hebat dan dahsyatnya agama Islam. Kita tahu bahwa Allah tidak maksa kepada hambanya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kita ibadah mah samampuna. Itu kesepakatan awal kita. Kemudian ibadah itu sebenarnya nggak harus ngoyo gitu, tidak. Jadi saya sampaikan, orang yang bersyukur itu jauh lebih derajatnya daripada orang yang mutakin. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Teh Devi, orang yang merasakan nikmatnya dugem, dengan merasakan nikmatnya malam itu dia ninggalin maksiat sampai subuh, itu nikmatnya lebih nikmat dia mampu meninggal maksiat. Iya. Artinya apa? Malam itu dengan dia tidak melakukan kemaksiatan, kemudian subuhnya alhamdulillah malam ini saya sudah tidak maksiat, itu nilainya lebih besar daripada yang lainnya. Jadi tidak harus malam itu kita zikir semalam suntuk, kita baca Quran terus-terusan, tidak. Kita hanya bersyukur saja karena lepas dan tidak melakukan kemaksiatan, itu jauh lebih istimewa di hadapan Allah. Jadi Pak Haji, dengan kondisi saat ini malah umat Muhammad itu Teh Devi, ketika aktivitas sehari-hari dia sudah terbiasa ke masjid nih, jamaah nggak ketinggalan, Jumatan, ke pengajian tholabul ilmi, satu saat ada halangan, maka kalau dia nggak hadir sekalipun, oleh Allah tetap dicatat pahalanya seperti dulu dia masih aktif. Masya Allah. Jadi bersyukurlah. Yang terbiasa melakukan kewajiban, kesunahan dan lain sebagainya secara istiqomah. Kira-kira begitu tadi. Masya Allah ya. Baik, jadi untuk Pak Haji tadi ya, banyak-banyak bersyukur Pak, banyak-banyak bersyukur. Karena insya Allah apa yang sudah Bapak lakukan dari sejak muda, sering ke masjid dan lain sebagainya, karena sekarang keterbatasan secara fisik, maka insya Allah Allah akan tetap mencatatnya sebagai ibadah yang biasanya Bapak lakukan ketika masa lalu ya. Baik, kembali kita harus rehat lagi pemirsa, nanti selepas yang satu ini kami kembali lagi bersama Anda, tetap di Cahaya Kolbu, tenangkan hati, sejukkan jiwa. Tenangkan hati, sejukkan jiwa dalam Cahaya Kolbu. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya.
sejukkan jiwa dalam cahaya kolbu. Ya, baik pemirsa ya, hari ini luar biasa sekali kita sudah membahas tentang meraih derajat takwa ya bersama Ustadz Syamsul Anwar. Tadi sudah disampaikan orang yang bertakwa itu harus ada ikhtiar yang dilakukan ya. Ikhtiarnya juga bukan ikhtiar yang mudah sebetulnya untuk bisa masuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa ini. Tetapi betul-betul harus kita secara istiqomah, secara terus-menerus kita lakukan amal soleh ini ya. Tadi sudah disampaikan juga beberapa ciri takwa yang memang disebutkan di dalam Al-Quran itu diantaranya orang ini memang senang sekali bersedekah. Baik itu dalam keadaan yang sempit ataupun juga dalam keadaan lapang ya. Jadi selalu bersedekah. Kemudian juga bisa menahan amarahnya. Nah ini biasanya orang sering tersinggung gitu ya kalau ada apa-apa sedikit-sedikit marah. Tetapi orang yang bertakwa ini tidak mudah untuk tersinggung ya. Kemudian juga ketika dia melakukan maksiat atau kesalahan atau berbuat dosa, maka dia kemudian segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekalipun orang yang bertakwa ketika melakukan kesalahan sama saja manusia biasa ya. Jadi tidak pernah luput dari yang namanya berbuat salah. Kemudian juga nih ya yang selalu bersyukur. Nah ini dia nih, orang yang selalu bersyukur itu ternyata juga lebih luar biasa daripada kategori takwa. Jadi semoga kita memang selalu menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya habis Ustaz. Kita harus tutup dengan doa ya. Mangga silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ja'alna waj'al auladana wa zurriyyatina wa talamizana wa banatina min ahlil ilmi wa ahlil khair. Wala taj'alna wa iyyahu minal syarri wa ahli dhair. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Ustadz Syamsul Anwar, hatur nuhun pisan Ustadz Sama-sama, ya. Iya. Teteh-teteh terima kasih juga sudah hadir di studio teh ya. Jazakat terima kasih juga. Iya, pemirsa juga terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak Cahaya Kolbu hari ini, yang sudah menelepon ya, yang sudah menonton dari awal sampai selesai. Sampai di sini juga kebersamaan kita dalam Cahaya Kolbu untuk hari ini. Semoga kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya hanya di Cahaya Kolbu. Tenangkan hati, sejukkan jiwa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dengarkan aku malam ini untuk ringankan langkah